Alhamdulillah, gue senang banget di episode 19 ini, Speed Lead 19, gue ketemu sama senior gue yang baiknya nggak ada matinya sih gitu. Kenapa gua bilang nggak ada matinya? Karena jujur nih guys, gue pertama ketemu itu kontak, seinget gue ya, mudah-mudahan nggak salah, gue takut kena push up nih. Jadi waktu itu gue skripsi, jadi persis banget ini kayaknya empat nggak 4 tahun yang lalu ya, kayaknya 2023, waktu itu gue 2017, berarti berapa? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu gua mau lulus D4 itu kayak satu guys ya dari kampus gua STAN, terus gua mau neliti, gue bingung nih datanya dari mana, entah gimana ceritanya gue main lah kantor namanya Bang Ari ini gitu kan. Nah, kita sambut dulu ya, gue udah nyebut namanya, nggak sambut nanti dianggurin lagi kan. Bang Ari, selamat siang nih waktu Indonesia. Siang waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Waalaikumsalam Farid? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang, senang banget nih Bang Siap. ya. Bang, ini persis mau makan siang ya, jadi mudah-mudahan abang semangat ya. Karena habis ini kan langsung makan kan. Nah, balik lagi guys tadi ke cerita gue. Jadi Bang Ari ini bantuin gue dulu support data dan bimbing gue untuk arah skripsinya. Alhamdulillah gue lulus gitu. Jadi gue mau bilang di skripsi gue itu, kelulusan gue itu ini ada berkat bantuan tangannya Bang Ari. Dan itu satu dari banyak kebaikan yang Bang Ari lakuin gitu kan. Nah, sebelum panjang lebar, gue persilakan abangnya intro dulu. Mungkin kan ada yang belum kenal, mungkin ada yang udah kenal juga nih Bang Ari Prasetyo ya kan. Bang, gue kasih 1 menit boleh ya buat intro ya? Kurang itu 1 menit itu. Iya, iya, pendek banget ya. 1 menit mau ngomong apa. Tapi gimana Bang, ini gue udah janji cepet Bang konsepnya. Siap, Oh, siap. siap ya, oke. 1 menit buat Bang Ari, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Mungkin selamat malam ya waktu Kentucky ya. Bang Farid, eh, saya nyebut teman-teman mau nyapa sebenarnya nyapanya bukan nyapa Bang Farid nih, nyapa Sofar namanya, nyapa sobat Bang Farid ya kan, Sofar. Saya nggak tahu siapa, tapi intinya mungkin kenalan juga ya. Saya Ari Prasetyo. Saat ini saya Kepala Seksi Penyidikan di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Dan sebelumnya saya kenal sama Bang Farid di apa namanya? Ya betul kayaknya seingat saya juga pertama kali kita ketemu adalah pada saat Bang Farid masih ngusun skripsi ya, ngambil data, kita diskusi dan saya terus terang saya pertama kali ketemu Bang Farid itu saya udah langsung wah ini orang cerdas ini orang pinter ini karena untuk orang yang sudah tahu tentang penyidikan, tentang penegakan hukum pada saat dia D4 itu udah luar biasa. Jadi saya waktu itu langsung ngeh gitu, Bang Farid itu langsung ingat. Jadi ketika kita tugas bareng itu udah langsung saya ngeh waktu itu kita ketemu bareng pas skripsi. Mungkin itu kali ya. Siap, siap Bang. Makasih banyak nih. Gue mau komen dikit. Jadi di situ kan momennya tuh gue bingung ya, ini manggilnya siapa ya? Mas, apa Bang, apa Kang? Itu yang pertama tuh. Terus soalnya gue inget banget buka sepatu, masuk ke ruangan, duduk gitu kalau salah Bang ya, kayak dua keras kalau nggak salah ya. Ya. Terus Oh, ngobrol ingetan lah. lu luar biasa. Sama gue juga Bener-bener inget. emang ya. Kenapa harus lepas sepatu gitu ya, Bang? Karena memang aturan ruangan ya, atau apa ya? Karena Karena dia harus emang lepas ruangan sepatu. itu ruangan memang itu ruangan buat rapat, tapi Iya, memang kita kasih betul. karpet di Iya, bawahnya. iya, 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 iya. Ya, jadi Wah, kalau ingat butuh banget itu. ya. Siap. Dan tadi kalau lu semua dengar guys, dengan teliti ya, abangnya bilang kita pernah kerja bareng lagi, apa tugas bareng lagi setelah yang D4 tadi. Itu tugas apa? Itu namanya tugas liaison officer. Jadi faktanya nih, ini Bang Arya adalah senior gue yang ketiga nih. Kemarin ada Bang Halim, gue udah ajak. Terus ada Bang Anton. Terus kata gue, wah ini kurang nih kalau gue nggak ajak Bang Ari nih, gue kena push up nih kata gue. Jadilah Bang Ari kan kemarin nih. Berarti Nah, kita nggak akan ngomongin G20 ya, udah banyak tuh yang ngomongin ya kan. Kita nggak bisa ngomongin G20 Nah, Bang, lagi. itu malah ceritanya annual meeting Bang yang IMF tuh Bang Halim. Jadi Oh belum ada yang gitu. ngomongin G20 Bang. Oh, nanti kalau Abang berkenan gue coba ya arahin ke sana nih gitu ya. Tapi Oh terserah boleh Bang boleh. nih. Bang, kita masuk ke intinya 2 menit Bang ya tentang leadership. Nah, begitu nanti gue bilang speed lead ala Bang Ari, waktunya jalan, Abang langsung cerita aja. Bebas dari sisi manapun. Oke Bang? Oke, siap siap. Oke, siap ya. Speed lead ala Bang Ari. Oke, makasih. Mungkin kalau saya diminta untuk cerita soal leadership, saya rasa setiap dari kita itu pasti punya bakat atau bekal untuk menjadi seorang leader gitu ya. Dan sepanjang kita bisa paham betul apa maknanya menjadi seorang leader dari bagi diri kita gitu ya, kita pasti bisa akan jadi leader yang baik. Dan
kalau bagi saya pribadi leadership itu kan artinya melit, artinya memimpin, ya, memimpin seseorang atau sebuah organisasi ke dalam satu tujuan. Jadi kalau jadi leader itu kita harus punya gampangnya ya, saya beberapa hal lah. Ada visi, mampu berkomunikasi, dan sincerity kalau menurut saya gitu. Yang pertama masalah visi itu jelas karena kalau leader itu nggak punya visi, nggak tahu mau dibawa kemana, tujuannya apa, itu nggak akan kemana-mana timnya gitu kan. Jadi kita pasti harus punya visi dulu, kita pengen jadi apa, baru kita bisa menjelaskan, berkomunikasi kepada teman-teman yang memang akan kita ajak gitu. Semua juga kalau misalnya kita tidak, kita punya visi sendiri, nah itu tidak kemana-mana juga gitu. Jadi kalau kita punya visi, kita harus bawa, kita diminta untuk mewujudkan visi itu, berarti kita akan diminta untuk mengkomunikasikan tujuannya, pentingnya apa gitu kan. Itu juga kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang leader. Selain komunikasi, yang terakhir ini kalau menurut saya ini yang mungkin sangat, di dunia sekarang itu sangat penting ya, sincerity kalau menurut saya. Karena kalau kita tidak sincere, orang itu tahu kok gitu. Orang tuh mungkin akan mau mengikuti karena jabatan gitu, karena memang dia atasan. Tapi ketika dia sincere, mungkin kita akan ikhlas untuk mengikuti, bukan karena sekedar pimpinan kita, tapi kita juga mengikuti sebagai bawahan nih. Kita akan mengikuti karena memang ya tahu yang kita tuju itu hal yang positif, hal yang baik gitu. Jadi kesamaan persepsi itu dibangun dari tadi, dari punya visi, komunikasi yang baik, dan sincerity dari leadership-nya gitu. Saya gitu sih. Mudah-mudahan. Pas banget, waktunya habis. Sama konklusi lagi tadi 3 poin di konklusi lagi. Oh itu udah pas. Karena kayaknya udah 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 mateng ya, kelihatan ya ini. Aduh, keren Nah, karena ada banget. timernya, mau nggak mau harus ditutup ya. Jadi di stop ya. Bang, lu tau nggak? Ini sebelum masuk ke 2 menit gue ya. Tadinya kalau gue pikir lu arahnya akan menekankan di visi sama komunikasi kan, sampai habis tuh waktunya. Gue tuh udah penasaran, pengen nanya sincerity. Bener, lu juga ngangkat lagi tuh di akhir sincerity, dan berarti memang attention lu ke 3 titik tadi ya bang ya. Visi, komunikasi sama sincerity. Oke, gue masuk ke 2 menit gue ya bang ya. Ini kayaknya satu pertanyaan dari gue. Nah, gue set dulu. Iya. Nah, bang, sincerity ini menurut gue sangat menarik dan challenging. Challenging itu gimana? Karena apa namanya? Kadang ngelihatnya susah gitu bang ya. Kan mungkin kalau bahasa lokalnya sincerity ini sebuah ketulusan ya bang ya. Sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan, dan pokoknya integritas kejaga banget gitu. Nah, satu bang pertanyaan gue, gimana bang? Biar kita punya hal itu secara matang dan itu bisa dilihat dengan baik sama follower kita kalau memang posisi kita sebagai leader. Nah, Oke, kalau yang jelas gini, sincerity itu kan artinya tulus ikhlas ya. Tulus ikhlas itu justru justru tidak perlu dilihat gitu. Kalau menurut hmm. saya. Jadi apa kadang-kadang kalau apa ada yang bilang action to speak louder than words gitu kan ya. Nah, Jadi kita tidak perlu bilang bahwa saya itu ikhlas, saya itu sincere. oke, Enggak, bukan perlu itu. Ya oke, tinggal tunjukkan saja bahwa kalau yang namanya ikhlas itu kan kalau misalnya berhasil tidak minta pujian, kalau gagal tidak takut ah, dikritik kan gitu ya. iya, Ya iya, iya, jadi kita nggak usah tunjukkan ragu saja ya. ya ketika berhasil ya tidak perlu ragu untuk menyebutkan orang-orang yang berkontribusi dalam Hmm. keberhasilannya, jangan klaim sendiri kan gitu ya. Itu Nah, sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang natural aja gitu. Jadi oke, sepanjang kita sadar gitu, kita mengerti bahwa kita tuh tidak pernah jadi one man show di dalam apapun lah, nggak pernah ada ceritanya kita betul. tuh bisa berhasil karena diri kita sendiri gitu, pasti ada Hmm. bantuan orang lain, pasti ada kontribusi orang lain di situ. Dan ketika kita mengapresiasi orang lain ya kita juga tahu bahwa yang kita lakukan, dan teman-teman juga pasti akan tahu nanti bahwa yang apa namanya, yang kita lakukan itu bersama-sama, bukan sekedar untuk kita gitu, bukan sekedar untuk Oke, pribadi gitu. Dan sincerity itu ya maksudnya adalah ya seperti itu, melakukan sesuatu itu bukan untuk kepentingan sendiri saja, tapi untuk sendiri ya. kepentingan bersama-sama. Mungkin itu kali. Cakep. Itu di Oke. waktu itu maksudnya waktu saya jawab apa waktu pertanyaan itu? Saya ada. Udah benar, memang udah benar. Karena Oh konsepnya gitu. 2 menit yang itu tadi gua nanya dan abang bisa jawab Oh dengan udah termasuk jawabnya dan ya. oke, dan gue mau conclude dikit bang. Jadi itu conclude, bang Ari bilang sincerity itu sebenarnya akan muncul dengan natural gitu ya, sendirinya. Kalau memang kita ya tujuannya bukan buat self claim atau one man show gitu ya, mementingkan ya, ya memang agak-agak apa namanya,
klise kedengarannya kayak kepentingan bersama atau apa. Tapi memang faktanya itu Bang ya. Begitu kita mencoba mengedepankan kepentingan tim gitu ya Bang ya, mendengarkan bawahan atau misalnya stakeholder yang lainnya gitu dan kita maksimalkan apa yang kita bisa gitu. Itu nanti si cerita itu tuh keluar sendiri gitu ya Bang ya kira-kira ya. Jadi nggak usah dipaksain, nggak usah di apa dikoar-koarin kayak gitu Bang ya. Benar nggak Bang? Yang pasti gini ya, kalau saya ini buat saya pribadi ya, ini Iya, bisa iya, jadi iya, bertentangan dengan teori leadership yang iya, ada gitu. Karena iya, banyak teori leadership itu yang juga mengatakan bahwa kita harus punya goals yang diusahakan gitu kan, iya. goals yang diusahakan. Betul, betul. Terkadang ketika ambisi itu menjadi sangat besar gitu kan, Hmm, menguasai kita, yang keluar itu nggak terlihat sincere jadinya, karena betul. sepertinya terlihat bahwa itu tuh untuk diri kita saja gitu, apa yang Oke. sedang kita kerjakan gitu. Hmm, Padahal manfaatnya sebenarnya bukan hanya untuk diri kita. Kalau kita mau menunjukkan bahwa manfaat itu bisa ditunjukkan oleh orang lain dan iya. dinikmati bersama, ya mudah-mudahan sebenarnya tujuan kita tercapai secara pribadi ya, tujuan kita Hmm, juga tercapai, tapi yang lain juga menikmati hasilnya. Jadi yang hmm, paling penting iya. ketika apa namanya, maksud saya sincerity itu ya itu sebenarnya apa namanya, intinya bukan bagaimana menunjukkan kalau kita sincere, tapi jadilah sincere dulu dulu, baru nanti itu Sendiri. akan terpancar ke orang lain gitu. Itu dia. Ngerti gue. Jadi intinya lead by example itu penting gitu ya. Jadi udah fokusnya sama diri sendiri dulu untuk ngelakuin yang maksimal, itu juga bakal kelihatan keluar dengan sendirinya gitu ya Bang ya. Oke. Bang, gue punya satu pertanyaan yang menurut gue ini asik. Karena lu di awal tadi tuh membuka dengan gini. Leader itu sebenarnya bakat semua orang. Kalau Hmm. ada orang yang aware buat ngejaga ini, mupuk dengan baik gitu ya, dengan pengalaman, ilmu yang baik, dan dia akan tumbuh jadi leader yang oke juga. Nah, ini pertanyaan yang simple sebenarnya. Pertama kali lu leading, Bang, inget nggak kapan? Entah waktu jadi mungkin ketua apa sekolah atau apa, dan apa perasaan lu pada saat pertama kali nge-leading itu? Silakan. Sebenarnya gini, kalau kalau kita mau cerita nih ya, kita cerita bareng-bareng lah. Yang dimaksud dengan ketua, saya juga dulu SD pernah ketua kelas gitu kan, Nah, pernah lah iya, iya, iya. OSIS pramuka segala macam Betul, organisasi. betul. Cuma kebayangkan leadership dulu kita itu sebenarnya bukan leading, itu sebenarnya kayak Oke. dikorbankan untuk bantu-bantu Iya, orang-orang iya, yang iya, lain betul. sebenarnya gitu. Jadi memimpin dalam arti kata yang saya bisa pahami bahwa ini benar-benar Oke. memimpin, menurut saya Coba, yang coba. saya kenang itu adalah ya seenggaknya pada saat kalau di kampus dulu pernah juga ya, saya pernah memimpin divisi debat di bahasa Inggris dulu di Stan Oh, English I Club. see. Oh, I see. Pernah Ya. di situ. Tapi Hmm. kalau yang recent mungkin yang bisa relate sama uh, apa namanya, sama kita teman-teman so far gitu kan, sobat Farid ya, mungkin pada saat annual meeting gitu kan, karena itu langsung Iya, iya, diminta iya, jadi iya. supervisor, mau nggak Oh mau iya, kan benar-benar. pasti Terasa ya. uh, itu ngelit. Tapi leadership leadership yang mungkin terasa banget bagi saya ya ketika diberikan jabatan yang sifatnya permanen gitu, Jabatan. ketika di kantor Ofisial ya, Bang ya. dipromosikan sebagai kepala seksi, mau nggak mau harus ngelit Yap, orang, dan itu kita benar-benar bertanggung jawab sama orang itu kan gitu ya, bukan iya. cuma sama outcome pekerjaannya, tapi Yap. keseharian teman-teman juga ada apa-apa pasti kan kita juga yang akan Baik, dimintai pertanggungjawaban gitu. Itulah baik. ininya. Oke, dapat gue. Jadi lo tuh mau bilang gini ya Bang ya. Jadi sebenarnya kalau apa mendapatkan pengalaman leadershipnya itu bisa dari kapan aja dan dari momen apa aja gitu ya Bang ya. Entah dikorbankan, ditumbalin sama teman-teman ya gitu ya, disuruh di paling depan kan biasanya gitu Bang ya. Ya, Atau ya, memang ya. kita pengen coba gitu Bang ya. Tapi lu tadi menekankan hal yang menarik juga gitu. Leadership akan semakin kuat begitu ada mandat gitu ya Bang ya. Begitu ada mandat, begitu ada challenge kayak yang lu bilang di annual meeting tadi gitu kan ya. Dan lu bilang yang paling penting kerasa banget kalau memang ada orang yang memang ini di bawah tanggung jawab kita nih gitu ya. Ya. It means misalnya memang teammates kita gitu ya, anggota kita gitu ya, entah jumlahnya berapa, 3, 4 sampai 10 atau berapa, dan lu bener tadi itu yang memperkuat akhirnya kita harus tetap belajar gitu ya Bang ya, lead by example dan tetap mendengarkan untuk evaluasi dan yang lain. Cakep Ya. lah udah. Oke, Bang. Intro udah, cerita udah, insight gua dapet. Nah, ini di bagian terakhir ya, Bang. Terakhir, Bang, lu kan udah jadi official leader nih ya. Boleh dong kasih tips buat gua dan viewers gua gitu ya. Kan waktu mendapatkan amanah itu kan rasanya tuh gimana gitu ya, Bang ya. Hmm. Nah, gue pengen tahu gimana sih Bang cara nyocokin ekspektasi jadi leader yang baik gitu ya
dengan kemampuan, dengan pengalaman yang ada, dan tentunya dengan goal yang kita pengen capai melalui posisi leader itu. Gitu, Bang. Wah, ini sebenarnya pertanyaannya satu tapi ceritanya panjang ya kan. Jadi Bisa panjang ya. sebenarnya dari rangkaian tadi itu ada banyak hal yang bisa Ya, 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 ya. diterangkan untuk dapat Siap, siap. kesimpulan jawaban seperti yang akan gue bilang. Intinya ketika kita mau menjadi leader yang baik ya memang kita harus benar-benar bersedia untuk mengevaluasi diri ya karena konsep leadership itu kalau menurut saya juga sesuatu yang dinamis gitu jadi leadershipnya dulu leadership sekarang itu terus berubah gitu dan mungkin apa yang akan kita anggap sebagai sesuatu hal yang baik sebagai seorang leader di masa depan bisa jadi berbeda karena siapa yang kita lead dan apa yang tantangan yang dihadapi kan terus-terus berubah ya gitu. Jadi cara kita melihat juga berubah. Tapi kalau saya boleh sharing pertama kali waktu itu dipromosikan, saya kan dipromosikan ke Sumatera ya waktu itu ya daerah Betul, agak betul. pedalaman ya. Memang Ya, saya juga selain apa namanya inilah uniknya organisasi ya. Dan ini bukan hanya di DJP saja, tapi di mana-mana. ya, Kalau ya. mungkin pernah dengar bahwa ya kita itu kan memilih yang dipromosikan itu berdasarkan kemampuan orang semakin baik orang itu menjalankan tugas sebagai staff maka dia akan dipromosikan Oh, ke ya. ini yang lain. Padahal Betul, betul. Padahal ketika dia menjadi seorang manajer atau menjadi seorang supervisor atau eselon 4 lah katakanlah gitu, Ya, ya. tidak ada ilmunya yang dipakai ketika dia sebagai pelaksana. Bukan tidak ada, tapi Iya, maksudnya bukan itu yang iya, iya, di-expect. iya. Kadang lain. Gitu, ya kan? Ya, itu Iya, hal iya, yang berbeda. Jadi benar-benar. tetap ketika kita promosikan yang ada adalah kita harus belajar lagi gitu. Harus mau belajar Hmm, lagi, harus betul. mau mulai melihat pandangan orang lain dan saya saya merubah banyak gaya sepanjang saya baru promosikan baru Oh, berapa tahun? 5 tahun ya. siap, siap, Jadi siap. dari kalau misalnya ada yang ngikutin saya dari pertama kali saya promosi, itu beda sekali dengan tahun saya Yang pertama saya sekarang. ngelit, tahun kedua Oh, saya relate. ngelit, Oh, tahun oke, ketiga saya ngelit. Iya itu saya punya pendekatan yang berbeda-beda karena oke, orang yang saya hadapi berbeda gitu kan. oke. Terus ini juga berbeda. Memang kan ada beberapa yang bilang ya harusnya bawahan yang ngikutin atasan gitu kan. Ya saya Enggak punya juga. gitu yang Iya, pengen iya, diikut iya. gitu. Saya punya gitu. Apa yang saya apa integritas itu udah harga mati Iya, gitu kan. iya. Saya udah Oke, minta beberapa hal gitu kan. Tapi selain itu ya kita diskusi gitu. Bagaimana cara mencapainya dan segala macam. siap. Ya jadi terus berkembang lah itu pasti. Oke. Jadi, gua kalau mau bilang dalam satu kalimat nih, leader ini memang harus adaptasi Ya, dan tetap belajar. Karena tadi, orang bisa beda, settingnya atau tempatnya bisa beda, challenge-nya juga bisa beda. Gitu ya Bang, ya, kira-kira ya. ya betul betul. Oke. Duh, pengen banyak gua nanyanya, tapi waktunya terbatas gitu. Jadi Bang, Hmm. ini makasih banyak buat waktunya ya. Ini inspiring buat gua dan pastinya buat viewers gua ya. Abang sehat-sehat. Nanti kalau ada kesempatan, kalau pas gua balik ya, ada momennya gue pengen ketemu ya. Boleh ya Bang? Pasti, pasti siap siap. Ini lo manggilin banyak orang ya buat ikut ya, sip top banget lah. Oh Gua iya dong. salut biar kita bisa reuni ya, reuni singkat ya. Ini Ngobrol sekalian itu. Bang, iya kan belajar Iya. juga, kan reunian juga. Kan nggak salah ya Bang ya? Ah, iya. Oke. Mantap, mantap. Bang Ari, di sana gue lihat hampir jam makan siang, jadi nanti selamat makan siang gitu ya. Nanti gue kabarin Bang kalau linknya udah jadi ya. Tunggu aja. Ya, Oke. Siap. thank Oke, you. viewers gue, sekian dulu episode 19 bareng Bang Ari. Mudah-mudahan nanti apa namanya inspirasinya pasti bisa kita laksanain ya. Karena menurut gue tuh cakep semua pesannya gitu. Nanti tunggu aja deskripsi dan title-nya dari. Oke. See you guys semuanya. Thank you.